Oke, pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas pada dosimetri ya. Dosimetri untuk radiofarmasi. Dan metode yang digunakan adalah metode MILD ya. Ini adalah metode untuk mengukur dan menghitung dosis pada pasien yang diinjeksi dengan radiofarmasi. Di metodenya metode dosimetri. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentu topik yang paling sederhana ya. Nanti kalau ingin lebih detail silakan diperdalam, termasuk bisa mencari software-software yang sudah dikembangkan dalam bidang ini. Kebetulan saya sendiri memang tidak secara khusus mengkaji masalah kedokteran nuklir ya. Tetapi ya sedikit tahu. Nanti kalau seandainya kalian ingin lebih mendalami, silakan dibuka jurnal-jurnal terkait dengan kedokteran nuklir ataupun software-software tentang hal itu. Ya. Oke, kita akan mulai. Jadi MIRD itu singkatan dari Medical Internal Radiation Dosimetry ya, dosimetri radiasi untuk bagian internal untuk keperluan medis ya. Dan ini merupakan komite, merupakan panitia yang dibuat oleh The Society of Nuclear Medicine (SNM). Kemudian MIRD ini mengembangkan suatu metodologi untuk mengukur dan menghitung dosis radiasi pada organ tertentu atau pada seluruh tubuh dari radionuklida yang dimasukkan ke dalam tubuh ya, secara radionuklida yang tidak terbungkus ya. Kalau radionuklida yang terbungkus itu sebagaimana yang sudah kita pelajari pada brachytherapy, tapi ini adalah radionuklida yang tidak terbungkus. Itu sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini nanti metodenya dinamakan dengan nama metode MIRD ya. Meskipun ini sebetulnya adalah nama dari komite yang dibentuk oleh SNM, Society of Nuclear Medicine. Nah, di sini MIRD, jadi formalisme dari MIRD itu memperhatikan variabel yang berhubungan dengan di posisi energi radiasi dan hubungannya dengan sistem biologi di mana dosis itu mau dihitung. Jadi ini di sini memperhitungkan dua hal ya. Jadi memperhitungkan dari aspek fisikanya, juga memperhitungkan aspek biologinya ya. Dan dan memang kalau kita sudah bicara tentang sistem biologi itu sudah sangat-sangat complicated ya, sudah sangat-sangat rumit. Sehingga meskipun di sini memiliki high degree of accuracy, tetapi memang ada banyak asumsi yang disederhanakan. Nanti kita akan coba lihat ya. Misalnya pada awalnya dulu perhitungan ini itu didasarkan pada fantom, dilakukan di dalam fantom dengan ukuran yang tentu saja sangat ukuran untuk orang Amerika, untuk orang Amerika dan Eropa ya. Dan pada awalnya itu hanya untuk adult reference phantom, hanya untuk orang dewasa. Kemudian nanti berkembang untuk anak-anak termasuk untuk fetus. Jadi memang pada awalnya itu untuk orang dewasa dengan ukuran tertentu. Nah, padahal kita tahu bahwa dosis pada pasien itu nanti sebetulnya sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, salah satunya adalah dipengaruhi oleh ukuran pasien. Nah, pada awalnya fantom yang digunakan ini adalah fantom reference untuk adult pasien ya, itu untuk pasien yang dewasa. Nah, kemudian di dalam formalisme MIRD
ini memiliki dua elemen. Jadi kalau seandainya kita itu misalnya menghitung dosis, misalnya pada apa namanya paru-paru misalnya ya, maka nanti dikenal ada dua hal. Yang pertama ada dinamakan dengan nama source organ. Jadi organ yang dia itu mengandung radiofarmaka sebagai sumber dari radiasi. Dan nanti juga ada yang dinamakan dengan nama target organ. Dan bisa jadi target itu ya sekaligus sebagai sumber ya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa sih dosis pada paru, ya berarti paru ini sebagai target. Nah, kemudian dosis pada paru ini nanti dia mendapatkan dosis dari banyak organ yang lain. Misalnya dari ginjal, dari pankreas, dari hati. Bahkan bisa jadi misalnya paru ini selain dia sebagai target sekaligus sebagai source juga ya. Tergantung nanti radiofarmaka itu terdeposisi di mana gitu. Jadi nanti ketika kita menghitung itu ada yang dinamakan dengan nama source organ, ada yang namanya target organ. Dan bisa jadi yang menjadi target sekaligus menjadi source. Ini adalah dalam rangka untuk melakukan pendekatan-pendekatan nanti ya. Jadi nanti kita menghitungnya satu-satu ya. Misalnya kita ingin menghitung dosis pada paru. Mungkin nanti kita berkembang dosis pada kelenjar tiroid atau misalnya dosis pada pankreas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, fraksi dosis yang diserap ya ini sebetulnya secara realita itu bergantung pada banyak hal ya. Yang pertama ini dan ini rumit tentu saja untuk menentukan secara eksak di dalam kenyataannya. Tapi di sini kita akan bahas dulu secara saintifik ya. Kira-kira yang berpengaruh itu apa aja. Ini misalnya dalam contoh ini misalnya kita ingin menghitung dosis pada tiroid ya. Dan dalam ini misalnya source organnya adalah jantung. Maka di sini dipengaruhi oleh banyak hal ya pada kenyataannya. Yang pertama dipengaruhi oleh size of source organ, jadi ukuran dari organ sumber ini. Kalau seandainya organ sumber ini semakin besar, ya otomatis dosis yang diterima pada target organ itu akan semakin besar juga ya. Dan ini yang menjadi rumit nanti itu. Nah, ini tapi untuk awal didekati dengan Phantom yang ukurannya standar ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh size of target organ, jadi ukuran dari target. Kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh relative position in body of this organ. Jadi posisinya dan dan posisi ini sebetulnya setiap pasien itu beda-beda ya. Antara pasien yang misalnya badannya pendek dengan pasien yang badannya tinggi, yaitu jarak antara misalnya jarak antara tiroid sama jantung tentu akan sangat berbeda. Dan semakin jauh ya berarti dosis yang diterima oleh target akan semakin kecil ya. Karena mengikuti hukum inverse square law di situ. Juga sangat dipengaruhi oleh energi foton ya. Berarti bergantung pada sumber radiasi yang kita injeksikan. Itu dia apa? Apakah yang kita injeksikan itu teknetium 99M ataukah yang kita injeksi itu zodium atau apa? Karena masing-masing nanti akan memancarkan foton dengan energi yang beda-beda. Kalau misalnya energinya besar ya maka jangkauannya akan semakin jauh gitu ya. Terus yang berikutnya ini yang juga membuat perhitungan menjadi sangat rumit sebetulnya, yaitu bergantung pada apa namanya sifat atenuasi untuk jaringan-jaringan yang berada di antara sumber dan target. Nah, misalnya di sini, ini misalnya target organ, di sini source organ. Nah, kalau nanti kalau seandainya nanti itu melewati tulang-tulang, misalnya, maka serapannya akan semakin banyak di apa namanya di antara dua organ ini, sehingga radiasi yang sampai kepada target akan semakin kecil ya.
Jadi kalau semakin banyak organ yang memiliki densitas yang tinggi yang berada di antara source dan target, maka nanti akan membuat dosis pada target ini semakin kecil. Sebaliknya, kalau antara source dengan target ini semakin tidak ada apa-apa, maka nanti radiasi yang akan diterima oleh target dosisnya akan lebih besar. Ini adalah faktor-faktor yang betul-betul sulit untuk kita kontrol, terutama pada pasien. Ya. Nah, setiap pasien itu unik dalam segala hal, unik dalam ukurannya, unik dalam komposisinya, letaknya, dan lain sebagainya, Sehingga menghitung dosis organ dengan akurasi yang sangat tinggi itu relatif sulit ya, karena banyak sekali faktor yang berpengaruh. Nah, ini yang perlu kita ketahui ketika nanti kita menggunakan formalisme MIRD ya. Beda kalau kita menggunakan simulasi Monte Carlo gitu langsung ya, itu cukup akurat. Cuma ya waktu yang dibutuhkan memang menjadi sangat lama, dan kalau dipakai untuk clinical application mungkin tidak terlalu efektif ya, kalau untuk daily application seperti itu. Kalau untuk research sih oke lah ya, tapi kalau untuk kepentingan praktis harian ya sangat tidak efektif ya. Nah, ini adalah formalisme yang digunakan oleh MIRD ya. Ini DRK, ini adalah dosis yang nanti diterima. Nah, dosis itu nanti dipengaruhi oleh banyak hal ya, sesuai dengan rumus ini ya. Ini sigma A, H, S, ya, RK, RH ya. Ini maksudnya adalah dosis yang nanti diterima, dosis yang diserap oleh suatu organ. Yang pertama dipengaruhi oleh aktivitas dari radiofarmaka itu ya. Jadi kalau aktivitasnya semakin besar pada source-nya, ya otomatis dosis yang diserap akan semakin besar. Kemudian yang kedua, yang cukup menarik, sigma di sini, ini menggambarkan bahwa sumber dari radiasi atau source organ itu mungkin tidak hanya satu. Kalau seandainya sumbernya tidak cuma satu, ya berarti harus ditambahkan semuanya, ditambahkan. Misalnya kalau misalnya dosis pada katakan saja pada tiroid itu misalnya radiasinya sumber radiasi itu terakumulasi di jantung, di ginjal, di pankreas, ya berarti kita harus ngitung dari tempat 3 itu. Masing-masing dihitung, terus nanti hasilnya ditambahkan ya. Jadi A ini adalah aktivitas sumber. Kemudian ada faktor S. Nah, kemudian faktor S ini ditentukan oleh RK dan RH ya. Nah, apa itu RK? Apa itu RH? RH itu adalah source organ. RH itu source organ, RK itu adalah target organ. Jadi nanti organ yang mau kita hitung. Sehingga nanti untuk faktor S itu nanti sudah dibuat tabel oleh MIRD, tetapi memang itu dasarnya ya pada Phantom ya. Awalnya hanya pada satu Phantom, memang dalam kemudian hari jumlah Phantom itu ditambah ya, sehingga bisa menggambarkan populasi dari pasien yang sangat beragam. Tapi ya tidak bisa mengcover semua orang ya, karena setiap orang itu unik ya. Jadi nanti faktor S ini tinggal kita lihat di tabel yang diberikan oleh MIRD ya. Terus nanti kita lihat yang mau kita hitung itu targetnya apa, sumbernya apa. Jadi ini satu-satu dulu ya. Misalnya tadi kalau misalnya kita mau menghitung dosis pada tiroid, yang pertama misalnya dari ginjal, ya kita lihat dulu RH-nya ini ginjal, RK-nya ini tiroid. Kita dapat nilai S-nya, kita kalikan dengan aktivitas. Setelah itu nanti ditambah dengan yang kedua misalnya dari jantung. Ya kita lihat RH-nya ini jantung, RK-nya ini tiroid, S-nya berapa nilainya. Dikalikan dengan aktivitas dan seterusnya nanti ditambah semuanya gitu ya. Nah, kemudian aktivitas ini dinyatakan dalam
apa namanya microcurie per hour ya untuk masing-masing source organ. S faktor S ini diekspresikan dalam rad per microcurie per hour ya. Kemudian dari sigma tadi udah ini adalah menjumlahkan dari semua source organ udah kita bahas. Nah, kemudian DRK ini adalah dosis yang akan diterima secara kumulatif dari berbagai source organ. Ini adalah formalisme yang dikenalkan oleh MIRD dalam rangka untuk menghitung dosis pada organ dari sumber-sumber dari sumber radiasi yang terakumulasi pada organ-organ sumber ya. Ini kira-kira seperti ini rumusannya ya. Dan nanti kita akan coba lihat contohnya ya untuk menghitung dosis organ pada target dosis organ secara sederhana ya. Nah, ini untuk source organ. Jadi source organ itu sebetulnya memang sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang diinjeksi ya. Jadi kalau seandainya aktivitas yang kita injeksikan ke dalam tubuh itu besar ya, otomatis nanti radiasi yang terakumulasi di source organ juga akan semakin besar ya fraksinya. Ya maka nanti kita yang pertama kali perlu kita hitung itu adalah fraksi dari injected activity ya. Berapa sih aktivitas yang terakumulasi di organ target di source organ. Nah, maka aktivitas yang ada di source organ pada waktu tertentu itu dirumuskan pakai rumus ini ya. Jadi ini F dikalikan A0 dikalikan E pangkat min mu E dikali T ya. Tadi udah kita bahas A0. A0 ini adalah aktivitas mula-mula. Jadi kita menginjeksi pasien itu berapa aktivitasnya. Berapa kuri gitu ya. Ini ya. Jadi A0-nya ini. Dan A0 ini nanti bisa kita ukur pakai activity meter ya yang kemarin sudah kita singgung itu. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh nilai F. Nah, ini yang rumit ya nilai F ini ya. F itu adalah fraksi. Ini yang dan fraksi ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh apa namanya? Farmakanya, ya kemudian dipengaruhi juga oleh penyakitnya ya. Kalau misalnya di situ ada tumor di bagian ginjal, kemudian farmaka yang kita gunakan misalnya memang dia akan diserap oleh tumor, ya berarti nanti fraksi yang di tumor itu akan tinggi. Tapi kan bergantung pada besar kecilnya tumor. Jika fraksi ini beda-beda untuk setiap orang gitu. Ini yang menjadi rumit ya. Ini salah satu yang menjadikan perhitungan aktivitas pada source organ itu menjadi rumit itu karena salah satunya karena F ini fraksi ini. Kalau A0 sih gampang ya. Kalau A0 aktivitas mula-mula itu bisa kita ukur secara langsung dari menggunakan alat activity meter ya. Nah, kemudian setelah radiasi itu terakumulasi pada suatu organ yang nantinya kita sebut dengan source organ. Nah, kemudian radiasi itu kan meluruh. Nah, yang menarik adalah peluruhannya itu bukan hanya peluruhan fisika sebagaimana yang kita pelajari waktu SMA dulu. Tapi peluruhannya itu double ya, yaitu peluruhan fisika dan peluruhan biologi. Ya misalnya radiofarmaka yang terakumulasi di ginjal. Nah ini selain dia itu meluruh secara fisika, tapi dia juga meluruh karena ngikuti metabolisme tubuh. Ya makanya yang di ginjal, nah bisa jadi dia dikeluarin melalui urin gitu. Nah, maka nanti kita mengenal yang dinamakan dengan ini ya. E ini singkatan dari efektif ya. Jadi kalau lambda E itu adalah efektif decay constant. Jadi konstanta peluruhan efektif. Nah, konstanta peluruhan efektif ini dihitung dari konstanta peluruhan fisika. Kalau ini gampang ya, ada tabelnya.
dan konstanta peluruhan biologi. Nah, konstanta peluruhan biologi ini sangat dipengaruhi oleh metabolisme tubuh. Dan setiap orang metabolisme tubuhnya itu beda-beda. Ini yang jadi rumit di situ ya. Sehingga nanti ada namanya waktu paruh efektif ya. Jadi mu E itu sama dengan 0,693 dibagi dengan T. T itu waktu paruh ya. Nah, karena di sini itu gabungan antara fisika dan biologi, maka waktu paruhnya adalah waktu paruh efektif ya. Waktu paruh efektifnya seperti ini ya. Waktu paruh efektif adalah waktu paruh fisika dikalikan waktu paruh biologi. Jadi yang rumit itu yang biologi ini ya. Dibagi dengan waktu paruh fisika ditambah dengan waktu paruh biologi. Kalau mu efektif itu rumusnya seper mu efektif ditambah dengan seper mu fisika sama dengan seper mu fisika ditambah dengan seper mu biologi ya. A0 aktivitas mula-mula ini diekspresi dinyatakan dalam microcurie dan TE waktu paruh efektif dinyatakan dalam hours dalam jam di sini ya. Nah, maka di sini sudah kelihatan sekali ya bahwa menentukan aktivitas pada target, pada sumber itu rumit sekali. Karena yang pertama dipengaruhi oleh F, ya, fraksi yang diserap oleh organ, dan ini juga dinamis sebetulnya, dipengaruhi oleh banyak hal. Kemudian juga dipengaruhi oleh waktu paruh efektif atau konstanta Dicke efektif. Yang ini dipengaruhi oleh banyak hal lagi. Selain dipengaruhi oleh aspek fisika, juga oleh aspek biologi, metabolisme di dalam tubuh. Nah, dari sini aja, ketika kita bicara tentang aktivitas sumber ini, akurasi banyak hal yang sudah berpengaruh ya, sehingga akurasinya itu ya sudah cukup rendah gitu. Nah, ini baru sumbernya. Nah, begitu nanti ditangkap di target, dipengaruhi oleh banyak hal yang lain lagi gitu. Sehingga banyak sekali faktor yang berpengaruh, sehingga nanti dosis yang ditangkap, nah itu ya memang akhirnya dipengaruhi oleh banyak hal. Ini yang membuat akurasinya relatif cukup rendah ya. Tapi ini masih jauh lebih baik ya dibanding kalau kita itu tidak menggunakan pendekatan yang seperti ini. Tadi ya ini secara skematik ya. Jadi ketika kita injeksi A0, tidak semuanya diserap oleh sos organ, hanya sebagian yang diserap. Nah, ini yang diserap misal ini hanya sekedar gambar ya. Misalnya kalau seandainya sebesar ini, mungkin yang diserap hanya segininya gitu. Ini AF, ini yang activity yang diserap ya. Kemudian yang diserap ini kan juga nggak di sini selama-lamanya. Dia akan mengalami peluruhan baik secara fisika ataupun secara biologi gitu. Sehingga jumlah yang terakumulasi di dalam sos organ ini juga fungsi waktu ya, yang sangat rumit, yang akan berbeda untuk setiap orang ya, dan setiap waktu itu berubah-ubah itu. Ini yang memang menjadi sangat rumit untuk menghitung dengan akurasi yang tinggi ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung dosis kumulatif pada target, berarti kita harus menghitung aktivitas kumulatif. Nah, perkiraan aktivitas kumulatif. Ya. Nah, tadi saya sudah cerita ya bahwa aktivitas itu dipengaruhi oleh aktivitas mula-mula, oleh fraksi yang ada di situ, dan juga dipengaruhi oleh waktu paruh efektif, yaitu waktu paruh fisika dan waktu paruh kimia gitu. Kemudian dia itu turun secara eksponensial ya. Ini aktivitasnya turun, aktivitas yang terkonsentrasi di SOS itu turun seiring dengan waktu, dan turunnya ini beda-beda untuk setiap pasien ya, untuk setiap organ, karena setiap organ memiliki waktu paruh biologi yang beda-beda. Kalau yang fisika sih sama waktu paruh fisika ya, selama kita menggunakan sumber radiasi yang sama ya waktu paruh fisikanya sama. Coba untuk biologi ini beda-beda, ini turun seperti ini.
Nah, sebetulnya kalau kita ingin tahu berapa aktivitas kumulatif, sebetulnya harus diintegralkan ya. Jadi dari aktivitas mula-mula, kemudian kita tahu aktivitas setiap waktunya sampai aktivitasnya mendekati nol. Kemudian setelah itu kita integralkan. Nah, itu kalau kita ingin mendapatkan hasil yang relatif eksak ya. Ya, seandainya kita tahu aktivitas mula-mulanya dan kita tahu aktivitas waktu ketika aktivitasnya itu mendekati nol gitu. Tapi kan seperti ini tuh sulit sekali ya. Sehingga ini apa namanya disederhanakan. Disederhanakan atau didekati dengan persamaan yang lebih sederhana. Jadi luas di bawah grafik ini yang menunjukkan aktivitas total itu bisa didekati dengan membuat bentuk kotak seperti ini ya. Ini asumsinya kalau seandainya yang bagian sini ini kita ambil, kemudian kita taruh di sini, itu nutup ini semuanya gitu ya. Asumsinya begitu ya. Maka nanti pendekatan kalau kita menggunakan kotak yaitu ketika waktu paro efektifnya itu ketika waktu paronya itu adalah 1,44 TE ya. Ini pendekatan ya. Ini yang sering disebut dengan nama apa namanya average life itu ya. Ini di sini ini sekitar ini. Sehingga nanti tinggal kita kalikan aktivitas mula-mulanya berapa, kemudian waktu paruh efektifnya berapa, tinggal dikalikan aktivitas mula-mula yang apa namanya mula-mula itu maksudnya mula-mula yang sudah diserap oleh sumber ya, oleh organ sumber ya. Bukan di sini kan mula-mula di sini itu bukan A0 saja tapi A0 dikali F. Fraksinya berapa yang diserap di situ. Ini berarti A0 dikalikan F kemudian dikalikan dengan 1,44 TE. Jadi ya kalau ini kan masih menggunakan T waktu biasa kan kalau ini ya. Kalau ini sudah menggunakan waktu paruh. Jadi cumulative activity ini sebetulnya secara saintifik itu adalah area under curve ya. Ini harus diintegralkan, tapi ini bisa didekati dengan persamaan ini ya. A0 dikali F ini adalah sumbu Y-nya dan sumbu X-nya itu setara dengan ini 1,44 TE. Jadi ini untuk memudahkan. Sehingga selama kita sudah tahu nilai TE-nya, ya kita bisa dengan cukup mudah menghitung aktivitas kumulatif pada source organ. Ya, ini tadi ya udah kita bahas ya. Jadi aktivitas kumulatif itu adalah ini aktivitas mula-mula yang diinjeksikan dikalikan dengan fraksi. Fraksi ini maksudnya adalah yang dia itu ada di sini, yang terserap di source organ dikalikan dengan ini pendekatan ya 1,44 TE. Jadi nanti waktu T kecil ini sudah kita ganti dengan TE ya, dan TE ini adalah waktu paruh efektif. Ini gabungan dari waktu paruh biologi dan waktu paruh fisika. Ini adalah aktivitas kumulatif. Dan tadi udah kita bahas ya, ini sebetulnya akurasinya ya relatif rendah ya, karena banyak sekali yang berpengaruh. Karena FH ini nggak bisa kita pastikan, TE juga nggak bisa kita pastikan ya. Yang di sini yang mendekati bisa kita pastikan hanya A0 ya. Nah kalau A0 memang kita ukur menggunakan activity meter ya. Nah kemudian setelah kita mendapatkan nilai AH, tadi kan udah kita rumusnya kan ini ya. Kalau kita udah dapat nilai AH untuk masing-masing source, nah berarti kita harus tahu nilai S. Nah S ini adalah S value. Nah S value itu atau S factor ya, itu adalah the dose to the target organ per unit of accumulated activity in a specified source organ ya. Dia itu adalah faktor yang bisa digunakan untuk menghitung dosis target
per unit activity untuk setiap source. Jadi nanti setiap source dan target tertentu, source tertentu dan target tertentu itu ada S faktornya per unit cumulative activity. Sehingga nanti kalau kita sudah mendapatkan cumulative activity dan kita tahu S faktor ya tinggal dikalikan gitu ya. Dan S faktor ini juga sebetulnya pendekatan ya, pendekatan. Dan ini diperoleh menggunakan simulasi Monte Carlo ya. Pada pasien standar, pada phantom standar. Dan sebetulnya ketika ini dipakai pada pasien yang beragam ya sebetulnya errornya relatif tinggi ya. Nah, S faktor ini ditentukan oleh beberapa hal ya. Ini dipakai simulasi Monte Carlo itu. Yang pertama oleh mass of target organ, massa organ target ya. Kemudian dipengaruhi oleh type and amount of ionizing radiation emitted per disintegration. Jadi dipengaruhi oleh jenis radiasinya dan juga dipengaruhi oleh tipe radiasinya. Jadi misalnya jadi nanti setiap radioaktif, misalnya teknesium 99M. Nanti misalnya berapa sih S faktor dari paru ke tiroid, itu memiliki S sendiri untuk teknesium. Nanti kalau untuk zodium punya sendiri lagi gitu ya. Jadi setiap radionuklida itu memiliki S faktor sendiri-sendiri untuk setiap organ gitu. Dan dia juga dipengaruhi oleh energi radiasi ya. Dan radiasi yang diserap oleh target organ. Nah, ini sebetulnya cukup rumit ini ya, cukup rumit. Dan ini biasanya dilakukan dengan simulasi Monte Carlo pada phantom standar. Kalau dulu umumnya phantom standar ya, cuma dalam perkembangan jenis phantom ini semakin diperbanyak ya, sehingga dia bisa dipakai untuk mendekati pasien yang jenisnya sangat-sangat beragam. Jadi contoh ya, ini contoh dari S faktor untuk untuk radionuklidanya TC99M. Ini contoh S faktor untuk TC99M. Nanti misalnya kalau untuk yodium, untuk kobalt, untuk yang lain itu ada tabelnya sendiri. Dan ini sebenarnya sudah banyak sekali publikasi terkait dengan S faktor ini, termasuk yang juga dipublikasi oleh MIRD. Nanti tinggal kita lihat ya. Ini untuk yang untuk yang ek ini adalah source organ, terus ini yang target organ. Sehingga misalnya nanti tapi ini pada phantom standar ya. Misalnya source organnya itu kidney misalnya. Jadi source organnya di kidney, kemudian targetnya itu katakan aja di tiroid ya, tadi yang kita bahas kan tiroid ya. Ya kita lihat aja di sini S-nya berapa. Tiroid ditarik ke sini, kemudian kidney ada di sini ya. Berarti nilainya adalah 4,8 dikali E pangkat min 0,8 ya. Jadi 4,8 dikali 10 pangkat min 8. Jadi memang kecil sekali ya. Karena antara tiroid sama kidney ini jaraknya jauh ya. Beda kalau misalnya tiroid ke tiroid itu mestinya besar ya. Ada nggak di sini ya tiroid ke tiroid? Oh, nggak disebutkan di sini. Kalau kidney ke kidney misalnya ini mesti nilainya besar itu karena dia jaraknya nggak ada jaraknya ke dirinya sendiri kan. Kidney misalnya ke kidney ini besar kan. Jadi di sini 1,9 kali 10 pangkat min 4 ya. Kalau tadi kan min 8 kan. Ini min 4 jadi relatif besar gitu. Karena dia pada dirinya sendiri, nggak ada jarak gitu. Seperti ini adrenal ke adrenal. Ini kan 10 pangkat min 3, ini besar ya. Karena dia tidak ada jarak ya. Kalau misalnya misalnya lung ke adrenal ya jauh ya. Kalau lung ke lung
ya dia dekat kepada dirinya sendiri, nilainya pasti akan lebih besar. Nah, ini adalah S value. Nah, S value ini diperoleh dari simulasi Monte Carlo ya biasanya ya. Dan ini biasanya dilakukan pada phantom standar. Ya, mungkin yang terbaru karena saya juga tidak mengikuti di bidang ini ya. Saya kira saat ini sudah banyak sekali S value untuk organ yang sangat variatif ya. Yang saya tahu kalau di CT scan sekarang sudah seperti itu. Jadi kalau dulu di CT scan misalnya pada impact ya, nah itu dihitung pada phantom menggunakan Monte Carlo. Kemudian setelah itu kita buat database ya, untuk phantom standar itu. Nah sekarang phantomnya sudah semakin banyak, semakin variatif ya, sehingga bahkan sekarang perhitungan dosis itu sudah betul-betul memperhitungkan ukuran untuk setiap pasien ya. Itu sebagaimana yang software Indocity yang kami kembangkan itu sudah menghitung langsung pada setiap pasien dengan ukuran yang sangat spesifik gitu. Oke, jadi S factor ini the only method available is calculation ya using Monte Carlo modeling ya. Atau pengukuran juga bisa, tapi pengukuran pada phantom. Kalau pengukuran pada manusia ya nggak bisa ya. Nah, misalnya kita punya detektor, kita masukkan ke jantung, ke paru ya nggak bisa ya. Jadi ini menggunakan simulasi Monte Carlo atau menggunakan phantom anthropomorphic ya, yang di situ ada tempat untuk meletakkan detektor ya. Ini S factor seperti itu kira-kira. Nah ini adalah standar MAN yang pertama kali digunakan oleh MIRD ya, yang dipakai untuk simulasi Monte Carlo. Ya tentu saja pasien nggak ada yang kayak begini ya, tapi paling tidak ini ya mendekati pasien lah ya. Seperti itu. Ini ada brain-nya di sini, ada skull-nya, ini ada spine, ada lungs, ada jantung, ada kidney, ada small intestine, ada pelvis, ada bladder ya, ada liver dan lain sebagainya, ada rib di sini ya. Sangat ya ini untuk pendekatan awal ya. Ya, ini dipublikasi di tahun 78 ya, sangat lama. Silakan nanti kalau tertarik secara historis bisa dilacak ya ini ya di Journal of Nuclear Medicine ya di tahun bulan Januari tahun 78 ini. Silakan nanti dicek di sana. Ya ini variabel. Ini kita balik lagi ya. Ini sebetulnya tadi udah kita bahas ya. Ini variabel-variabel yang digunakan oleh sistem MIRD untuk perhitungan dosimetri internal ya. Tadi ada effective half-life, tadi udah kita bahas. A0 ini activity ya. Dia itu ada activity yang disuntikkan ke pasien. Ini biasanya diukur menggunakan activity meter. Kemudian fraksi uptake-nya ini yang rumit ya ini ya, karena setiap organ itu dia akan memiliki fraksi serapan yang beda-beda ya pada source organ. Nilainya antara 0 sampai 1 ya. Jadi kalau 1 berarti semuanya terakumulasi di situ. Kalau 0 berarti tidak ada radioaktif yang terakumulasi di organ itu ya. Itu fraksi. AH ini adalah cumulative activity, nilainya adalah ini tadi. Dia itu adalah A0 dikalikan fraksi, dikalikan dengan pendekatan ini ya. 1,44 dikali dengan TE. Dan S faktor ya. S faktor ini nilainya bergantung pada radioaktifnya, bergantung pada phantom target ya, organ target dan organ sumber. Nah, kemudian di RK, nah ini adalah main target organ dose ya. Target dosis target organ rata ya. Nah, itu nanti dikalikan antara S faktor dengan activity yang terakumulasi
dan nanti di sigma ditambahkan dari semua target dari semua organ sumber ya. Dan satuannya dalam bentuk rat nanti di sini ya. Jadi cara kita menghitung dosis menggunakan metode MIRD ya pada internal dosimetri. Nah, kita akan coba lihat ya, ini kita example, contoh ini, contoh perhitungan. Dan kita akan menggunakan the simplest example ya, menggunakan contoh yang paling sederhana ya. Kita menggunakan asumsi di sini, ini sekedar contoh ya. Nanti kalau seandainya di antara kalian ada yang tertarik membuat softwarenya ya silakan juga. Kemarin ada fisikawan medis dari mana itu? Dari Thailand ya, yang membuat perhitungan menggunakan MATLAB dengan metode MIRD ini. Saya kira sangat mudah yang buatnya sebetulnya ya. Yang penting kita punya database yang banyak itu dari MIRD, nanti kita bisa membuat itu insya Allah ya. Ini kita sekedar contoh dan nanti kita hitung secara manual ya. Ini dengan pendekatan ya. Jadi nanti radiofarmasinya itu secara instan terlokalisir di satu organ dan dia akan tetap di situ selama-lamanya ya. Ini tentu nggak ada yang begitu ya. Ini hanya sekedar contoh. Kalau dia itu menetap di organ itu untuk selama-lamanya, berarti kan waktu paruh biologinya kan nggak ada ya. Berarti yang ada hanya waktu paruh fisika. Jadi seakan-akan metabolisme tubuhnya itu nggak ada itu. Dan ini secara langsung terlokalisir di single organ ini juga nggak ada ya. Yang kenyataannya ya dia ngikuti metabolisme tubuh. Ini hanya sekedar contoh aja, nanti kita akan coba latihan ya. Ini di sini dikatakan meskipun seperti ini itu tidak ada dalam kenyataan ya, tetapi asumsi seperti ini cukup baik untuk demonstrasi ya, untuk latihan bagi kita untuk memahami konsep dari perhitungan organ dos dengan metode MIRD ini. Ini saya copy paste ya dari bukunya Profesor John Boone ya. Nanti silakan dilihat di sana. Ini termasuk nanti jawabannya juga ada di sana. Ini saya copy paste ya untuk penjelasan aja ya. Ini misalnya example contohnya, ini pasien diinjeksi dengan TC99M dan farmakanya sulfur koloid. Aktivitasnya 3 milikuri. Teknesium 99M, kemudian farmakanya adalah sulfur koloid. Kemudian kita diminta untuk mengestimasi dosis yang diserap, yang pertama pada liver, yang kedua pada testis, yang ketiga pada red bone marrow, dan total body ya, jadi seluruh tubuh. Ini asumsinya. Ini nanti asumsi ini tentu saja sebetulnya nggak benar ya. Ini contoh aja ya. Nanti berarti kalau kita secara kenyataan ya kita harus menghitungnya itu dari citra pasien. Nah, ini menarik juga nih. Berarti nanti dosis yang akurat itu harus kita tahu misalnya dari citra PET atau citra SPECT atau dari citra gamma kamera. Itu kita bisa melihat sebetulnya berapa sih yang terakumulasi di organ pada waktu tertentu. Nah, itu bisa kita lihat ya. Ini asumsinya adalah all injected activity is uniformly distributed in the liver ya. Jadi asumsinya seperti ini ya. Jadi semua radiofarmaka yang diinjeksikan itu terakumulasi secara uniform di liver ya. Kemudian di sini juga diasumsikan bahwa uptake atau akumulasi TC99M dan sulfur koloid pada liver itu instan ya, langsung ya. Sebelum kenyataannya kan tidak ya. Kenyataannya dia itu mengikuti metabolisme naik dulu gitu. Kemudian di sini dianggap no biologic removal ya, tidak ada metabolisme tubuh sehingga ketika sudah terakumulasi di situ ya dia akan di situ seterusnya, tidak akan keluar ya. Ini
berbagai asumsi yang sebetulnya tidak ada dalam kenyataan, tapi ini adalah sekedar untuk contoh memahami bagaimana MIRD, metode ini digunakan untuk menghitung dosis internal. Nah, kita nanti akan menghitung berapa sih dosis pada liver, dosis pada testis, dosis pada red bone marrow, dan dosis pada total body. Nah, ini rumus yang dipakai adalah rumus ini. Ini adalah rumus dari MIRD yang tadi sudah kita bahas. Maka pertama kali yang kita lakukan itu menghitung aktivitas yang terakumulasi. Tadi di sini kan di dalam contoh aktivitasnya 3 milikurie ya. Nah, kemudian ketika dia diserap di liver, dia di situ selama-lamanya. Nah, karena dia di situ selama-lamanya, berarti waktu paruh untuk biologi itu tidak ada ya. Jadi yang kita perhitungkan hanya untuk fisika saja. Nah, maka di sini A0 dikalikan FH dikali 1,44 dikali TE. Nah, tadi aktivitasnya A0-nya adalah 3000 mikrocurie. Karena semuanya diserap di liver, berarti FH-nya sama dengan 1. Ini 1,44. Nah, TE ini cukup menarik karena biologinya itu infinite ya. Ini nggak kita hitung, maka berarti yang efektif ini yang ada hanya fisika aja. Nah, berarti kita tinggal lihat berapa waktu paruh untuk teknesium 99M. Nanti kalau kita lihat di tabel, waktu paruh untuk teknesium itu adalah ini 6,2 hari ya. Ini satuannya adalah mikrocurie dan ini hari, hour, jam ya. Sehingga nanti satuannya adalah microcurie dikalikan hour, microcurie hour. Sehingga nanti kali ini kalau kita hitung semuanya, maka kita mendapatkan nilai ini ya, 2,6 kali 10 pangkat 4 microcurie hour. Ini kita sudah mendapatkan nilai AH nih, activity kumulatif pada liver. Nah, berikutnya kita tinggal mencari S factor untuk teknesium 99M. Ya, ini tinggal kita lihat dari MIRD ya, atau dari beberapa jurnal yang sudah menghimpun nilai S value ini atau S factor ini. Tadi yang pertama kita disuruh menghitung tadi kan ini kan liver ya, untuk sumbernya liver. Terus targetnya yang pertama itu liver ya, berarti liver ke liver ya. Nah, jadi dosis dari liver, sumbernya liver, kemudian targetnya liver ya. Jadi kita tinggal cari S value dari liver ke liver. Nah, kita lihat ya. Liver ke liver. Nanti kalau kita lihat S faktornya adalah ini 4,6 kali 10 pangkat min 5. Ini nanti kita bisa lihat di tabel ya. Ini tabel yang sudah jadi sebetulnya ya. Kalau kita lihatnya di sini ini contoh yang ya meskipun juga sudah jadi juga sebetulnya, tapi agak lebih banyak lah gitu ya. Liver ke liver, ada nggak liver? Nah, ini ya liver, terus ke liver. Nah, liver ke liver berarti ini ya 4,6 kali 10 pangkat min 5 ini ya. Tadi sama nggak 4,6 kali 10 pangkat min 5 nggak? Ini ya sama ya. 4,6 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang berikutnya red bone marrow ke liver. Ya, ini ya 1,6 kali 10 pangkat min 6. Testis ke liver itu ini. Ya, kita bisa lihat. Berarti dari liver ke liver dia paling tinggi ya. Ya wajar lah ya. Karena dia ke dirinya sendiri nggak ada jarak itu. Kalau yang ini kan ada jaraknya sehingga dia semakin jauh nilainya semakin kecil. Total body, liver ke total body ya. Ini kalau dihitung S value-nya adalah 2,2 kalau 10 pangkat min 6. Tadi ada nggak dari liver ke total body ya? Ada ya di sini ya. Source-nya adalah liver ini ya. Total body-nya adalah ini 2,2 kalau 10 pangkat min 6 ini ya. Ini 2,2 ini. Oke, kalau kita sudah mendapatkan nilai sudah mendapatkan nilai aktivitas yang terakumulasi, tadi kan 2,6 kali 10 pangkat 4 ya. Dan semuanya hanya ada di liver, jadi kita ngitungnya cukup sekali aja. Tapi kalau dia terakumulasi di banyak organ, ya berarti kita mengukurnya harus berkali-kali. Terus nanti kita jumlahkan semuanya, kita sigma ya. Jadi nanti tinggal dikalikan
antara aktivitas yang terakumulasi dengan S faktor ya. Misalnya di sini untuk liver aktivitas yang terakumulasi sebesar ini 2,6 plus 10 pangkat 4 microcurie hour dikalikan dengan S value adalah 4,6 kali 10 pangkat min 2 sehingga ketemunya adalah 1,2 rad di sini ya. Testis nilainya ini ya. Kemudian rad bone marrow kita dapat nilai ini, total body kita dapat segini ini 0,054. Nah, inilah kira-kira sedikit gambaran dosimetri internal menggunakan metode MIRD itu ya. Nah ini di sini dikatakan ya, jadi meskipun MIRD ini menghasilkan estimasi yang cukup masuk akal ya, cukup masuk akal. Tapi teknik ini memasukkan banyak sekali asumsi ya, sehingga otomatis ya banyak asumsi, banyak limitasi, banyak simplifikasi, banyak penyederhanaan. Ini kalau ditotal semuanya, errornya itu bisa lebih dari 50% ya. Jadi antara yang kenyataan sama yang dihitung, ini bisa lebih dari 50%. Tapi ya mending lah ya, kita punya cara untuk melakukan estimasi daripada kita tidak punya sama sekali itu. Ini sedikit gambaran tentang perhitungan MIRD ya. Ini tadi beberapa asumsi yang tadi sudah saya jelaskan sebetulnya ya. Radioactivity diasumsikan terdistribusi uniform. Kemudian ukuran organ dan geometri ini kita idealkan. Kemudian masing-masing organ kita anggap homogen. Betul kan tidak kan? Kemudian fantomnya ini menggunakan reference del patient. Betul kan setiap orang beda-beda. Ini kalau semuanya kita perhitungkan, memang jadi sangat rumit ya. Tapi itu menarik. Dan mestinya berbagai para ilmuwan harusnya semakin mendekati ini ya. Tapi terus terang saya tidak begitu tahu perkembangannya karena kebetulan juga memang tidak riset di bidang ini ya. Tapi kalau di City yang saya tahu memang riset awalnya menggunakan banyak asumsi-asumsi dan kemudian asumsi-asumsi itu semakin didekati dengan kenyataan gitu ya. Sehingga hasilnya akan semakin lebih akurat ya. Yaitu kira-kira gambaran perhitungan dosis internal menggunakan metode MIRD. Nah, saya coba contohkan, ada paper ya, ini yang saya coba contohkan. Cukup sederhana sebetulnya dan kita bisa membuatnya insya Allah ya, cukup sederhana. Ini ada di Journal of Physics Conference Series ya, yang dulu dipresentasikan saat di Yogyakarta ya. Ini pengembangan software tool untuk internal dosimetri ya, menggunakan metode MIRD oleh Chai Chana ya, orang Thailand di sini. Nah, coba kita lihat kerjaan dia seperti apa. Dia dari Mahidol University ya di Bangkok, Thailand. Nah, kemudian dia menggunakan MATLAB di sini ya. Dia menggunakan MATLAB 2015. Kemudian hasil yang dia dapatkan itu nanti dibandingkan dengan software standar yang digunakan oleh MIRD, yaitu yang ini ya, yaitu CalRADUS ini. Ini yang sudah standar. Ini mungkin teman-teman di rumah sakit ada yang punya ya. Mungkin beberapa center yang punya pusat kedokteran nuklir seperti di Karyadi atau di Hasan Sadikin, saya kira mungkin punya ya. Nah, termasuk ada Olinda nih. Olinda ini juga software yang standar ya. Oh, ini yang miliknya dia tadi itu dikasih nama CalRADUS ya. Kemudian nanti dibandingkan dengan software yang sudah sederhana namanya Olinda ini. Olinda EXM software ini. Ini Olinda saya kira banyak yang punya ya. Banyak yang punya di Indonesia ini. Mungkin teman-teman di Batam juga banyak yang punya nih Olinda. Sehingga nanti kalau seandainya kita mau mengembangkan software ya kita bisa mengcompare ya dengan software standar seperti Olinda ini. Nah, kemudian dalam contoh ini yang dia hitung itu adalah GA67 ya, radioaktivitasnya yang dia pakai itu adalah GA67 dan
iodium 131. Kemudian farmakanya adalah MIBG ya, tadi farmakanya. Coba kita lihat ya, untuk bagaimana caranya dia mengerjakan. Nah tadi dia udah bilang ya, apa namanya, ada Olinda tadi itu ya, sebagai standar. Nah ini apa namanya, algoritma yang dia pakai ya, start, resident time, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat ya. Nah di sini dia sudah menghitung relatif agak mendekati kenyataan ya. Dia pakai data pasien, terus dia bisa melihat time activity data collection. Jadi dia melihat dari citra pasien itu time activity-nya seperti apa itu. Jadi dia tidak mengasumsikan farmakanya menetap terus di situ ya. Jika nanti dia akan menghitung resident time ya. Termasuk dia masuk setelah itu nanti dia masuk ke ini organ dose calculation tadi itu. Kemudian nah ini apa namanya, graphical user interface yang dia buat ya. Ini dia coba lihat apa namanya, untuk membuat ROI di bagian liver ya. Nah, ini apa namanya, ya dia pakai basis citra pasien. Ini adalah kayaknya dari citra spek ya, dari spek, atau mungkin juga bisa dari gamma kamera juga bisa. Ini nanti ada beberapa tombol untuk menggambar ROI, untuk menghapus ROI, untuk mengupdate ROI. Nah, ini saya kira sangat sederhana sebetulnya ya. Ini patient info, ini namanya siapa, di mana ya. Nah ini langsung dilihat hasil perhitungannya nih, activity infonya. Apa namanya, ada count image 1, 2. Ada ini ya, di sini dilengkapi dengan ada atenuasi faktor ya. Kalau tadi kan tidak ada atenuasinya ya. Ada background weighting factor, count rate. Nah, sehingga nanti dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Kita lanjut. Nah, ini tadi rumus yang kita sudah sampaikan ya. Tapi di sini dia per activity. Sehingga ini lebih enak kalau per activity ya. Jadi kita nggak peduli aktivitinya berapa, kita dapat ini. Sehingga nanti ini bisa diterapkan dalam banyak kasus ya. Kemudian tadi dia bandingkan dengan Olinda. Nah kemudian setelah itu dia untuk secara statistik dia menggunakan PLT test, apa namanya, ujinya ya, di tes. Nah, ini yang dia dapatkan apa namanya, calculated resident time. Ini waktu radio farmaka itu ada di suatu organ tadi ya. Ini untuk gallium, dia hanya diterapkan pada 10 pasien, yang 5 menggunakan gallium, yang 5 lagi menggunakan iodium. Ya, hasilnya cukup mendekati ya. Jadi untuk dia selisihnya boleh dikata di bawah 2% ini. Ini luar biasa ini ya, sangat menarik ini. Kemudian setelah itu dia menghitung dosis untuk per activity. Di sini dia apa namanya, per activity, jadi dia nggak terlalu masalah ya. Sehingga nanti tinggal kalau activity-nya berapa tinggal dikalikan gitu ya, per activity ini. Ini dia dapat nilai seperti ini. Ini sudah calculated dose ya ini ya. Untuk adrenalnya, brainnya, breastnya, dan dia udah hitung semuanya untuk perbanding. Dia juga udah bandingkan dengan Olinda di sini. Dan cukup menarik di sini, secara umum selisihnya di bawah 5% ya dibanding dengan Olinda. Ini ada yang lebih dari 5%, ini yang untuk gallbladder selisihnya 5,6%. Tapi ini ada juga yang 7% yang liver. Tapi selain itu secara umum selisihnya di bawah 5%. Ya, sehingga dia bisa bilang di sini, jadi Calrados ini user friendly, graphical user interface based software ya. The software is imaging modality and analysis software vendor independent ya. Dia nggak terpengaruh pada vendornya.
It can be performed all steps of internal dosimetry within single environment, lead to reducing calculation time and reducing possibility of errors. Dia provide fast and accurate result, which may be useful for routine work. Ya, ini yang dibuat ya. Saya kira sangat sederhana, sangat mudah kita buat seperti ini. Ya, mungkin itu gambaran tentang contoh dari perhitungan dosimetri internal pada kedokteran nuklir. Ya, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Sebenarnya Pak, Ya, silakan. organ sama target organ, Pak. Ya, gimana? Kalau di target organ itu kenapa kok perlu diketahui dosisnya juga gitu, Pak? Misal kalau yang source-nya tadi contohnya itu source organnya itu jantung, kemudian target organnya tiroid, itu di tiroid perlu diketahui dosisnya itu kenapa gitu, Pak? Jadi kan yang kita mau hitung itu kan target organ. Ya, Iya. otomatis target itu harus kita ketahui. Yang pertama itu. Terus yang kedua, mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa sih Pak tadi itu kita itu menghitung dosis di liver, tapi kok source-nya bisa di liver gitu mungkin ya? Kalau dari pemahaman saya gini Pak, kalau dari zat pembawanya itu kan tujuannya misal ke liver nggak Pak? Ya. Terus berarti kan nanti yang sebagai source organnya berarti kan liver nggak Pak? Sebagai apa? Source organnya. Ya, liver ya. Terus target organnya kan organ yang lain nggak Pak? Iya, bisa jadi juga liver juga. Oh, Kita tinggal mau ngitung yang mana gitu loh ya. oh begitu. Kalau Jadi yang kalau misalnya kita itu mau menghitung dosis di liver, ya kan? iya. Dosis di liver. Nah, berarti kita harus melihat itu yang itu radioaktif itu terakumulasi di mana. Kalau dia terakumulasi di liver saja, ya berarti liver itu sebagai sumber sekaligus sebagai target. Oh berarti apa kalau misalkan terakumulasi di daerah lain mungkin daerah lain juga ada kelainan gitu nggak Pak? Kalau misalnya ya kita mau menghitung dosis di liver. Iya. Terus kemudian radioaktif itu terakumulasi yang pertama di liver, yang kedua terakumulasi di jantung, yang ketiga terakumulasi di paru, misalnya begitu ya. Terus Iya. kalau kita mau menghitung dosis di liver, nah berarti kita ngitungnya harus 3 kali. Langsung hasilnya ditambahkan semuanya. Jadi kita hitung dari liver ke liver, dari jantung ke liver, dari paru ke liver. Kemudian hasilnya ditambahkan tiga-tiganya itu. Paham nggak? Untuk apa yang jadi source organ itu kan biasanya yang misal ada kayak tumornya gitu nggak Pak? Oh, belum tentu. Oh belum tentu. Belum tentu. Source organ itu adalah organ yang dia itu menyerap radiofarmaka. Oh. Contoh seperti ini. Contohnya seperti ini tadi itu. Misalnya ya. Nah, ini kan pasien kan kita injeksi dengan radiofarmaka nih. Nggak kelihatan Nah, Pak. belum kelihatan. Iya. Nah, seperti ini ya. Sudah kelihatan? Oh iya, sudah Pak. Ya, ini saya perbesar ya. Nah, ini di sini, ini pasien kan kita injeksi dengan radiofarmaka. Iya. Nah, ketika dia terinjeksi ke radiofarmaka, dia kan sebenarnya kan menyebar kemana-mana. Iya. Tidak hanya menyebar di satu tempat. Dia misalnya ada di liver, ada di bladder, mungkin ada di di mana-mana. Terus misalnya kita kalau mau menghitung berapa sih dosis radiasi yang diterima oleh liver, berarti dia kan terakumulasi di liver, terakumulasi di bladder,
terakumulasi misalnya di tiroid, ya berarti kita harus ngitung dari liver ke liver, tiroid ke liver, kemudian bladder ke liver kayak gitu. Jadi distribusi radiofarmaka ini sangat rumit dan dipengaruhi oleh banyak hal, dipengaruhi oleh kondisi pasien. Nah, kemudian kalau misalnya pasien ini punya tumor, ya tumor itu dia akan menyerap radiofarmaka, sehingga dia akan terakumulasi di situ. Gitu. Jadi terus kita kan mau menghitung berapa sih dosis di liver misalnya ya. Ya berarti kita menghitungnya dari yang menjadi source organ tadi gitu. Paham nggak? Iya Pak, paham Pak. Ya, ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Saya kira itu tadi pasti apa untuk pengobatan untuk kanker atau gimana Pak? Bukan, ini kita nggak bicara pengobatan ya. Ya memang nanti ketika kita bicara kedokteran nuklir itu bisa ada dua tujuan. Yang pertama untuk tujuan diagnosis, yang pertama untuk diagnosis, yang kedua untuk terapi. Itu kalau kita bicara tentang tujuan penggunaan kedokteran nuklir ya. Nah, kita tadi ini nggak bicara itu, kita bicara menghitung dosis di organ. Oh iya. Iya nggih Pak. Bisa jadi yang kita mau hitung itu ya organ sehat, karena kita ingin tahu toxicity-nya gitu. Organ sehat misalnya kankernya dikatakan aja tumornya ada di ginjal, misalnya ya. Kita ingin menghitung dosis di paru kan gitu. Ya berarti kan yang kita hitung kan paru kan itu kan organ sehat kan. Iya. Tapi kenapa kita perlu hitung? Biar kita tahu toxicity-nya berapa gitu. Harusnya paru kan dapat dosis kan serendah-rendahnya. Tapi kenyataannya bisa jadi dia dapat dosis yang relatif tinggi gitu. Paham ya? Iya paham Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada, mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.